Ya, kemudian kita datang ke situ ngobrol, dan apa yang terjadi? Guru yang apa adanya, guru yang relax, guru yang setara, itu yang membuat kami ingat. Jadi barangkali kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya harus menempatkan setara, sejajar dengan murid-murid. Nah itu juga yang saya pernah ngalamin guru, jadi guru ngajarnya informal, jadi bukan ngajar kelas, ngajar kursus dan bukan murid biasa, tapi karyawan. Jadi di Jogja itu banyak turis, karyawan toko, satpam, pada bikin kursus bahasa Inggris, lalu saya jadi guru bahasa Inggris waktu itu setiap pagi. Nah interaksinya itu saya belajar dari, kalau guru saya dulu setara, sejajar, ngobrol, santai, maka ketika jadi guru juga harus begitu. Kira-kira gitu refleksi. Banyak nih Mas Anies di sini penggerak pendidikan, komunitas dan organisasi yang fokusnya mengajar bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa dapat pengalamannya Mas Anies juga. Oh, ada pengalaman unik tuh. Apa tuh? Saya ngajarkan satpam, karyawan toko, terus mereka tanya, ada yang tanya gini, Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng itu apa Mas? Coba kita tanya. Mungkin di sini ada yang tahu Bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng. Itu pertanyaan itu tahun 91, dan sampai sekarang saya nggak lupa dengan pertanyaan itu. Kenapa ya? Waktu itu juga, apa ya? Circle head gitu. Tapi suasana belajar yang relax, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi suasananya yang terbangun. Dan sambil jalan ya Pak, saya merasa guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas, bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin, dan memimpin itu kan paling mudah bila anak-anaknya mau ikut dia. Ini refleksi ini ketika saya tugas Indonesia mengajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang mau pada berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebetulnya jadi pemimpin di kelas itu. Anak SD itu jujur betul. Kalau Anda membosankan, Anda ditinggalkan. Lain kalau ngobrol di sini nih, membosankan, dilihatin, juga siang berundang jauh-jauh gitu kan, langsung nggak dilihatin gitu. Tapi coba anak SD, kita ngajar, membosankan ditinggal, tapi bila menyenangkan dia ikut. Nah, bila kita bisa melihat ini sebagai interaksi leaders and follower, maka menjadi leader adalah juga menjadi follower. Menjadi follower adalah juga menjadi leader. Jadi ketika bicara semua guru, semua murid itu satu paket, seperti juga leadership and followership. Gurunya terus belajar, muridnya juga sebetulnya mengajarkan sesuatu kepada kita sebagai Mas Anies. Tadi refleksinya lebih pengalaman di setting persekolahan, kemudian juga lembaga pendidikan yang non-formal. Kalau bicara tantangan-tantangan pendidikan yang sebetulnya tidak berkait langsung dengan persekolahan, itu saya tahu Mas Anies banyak memperjuangkan agenda-agenda pendidikan. Tapi ada nggak Mas perubahan-perubahan yang dari dulu itu diupayakan, dulu sulit, sekarang juga rasanya masih sulit? Kira-kira apa yang bisa jadi tantangan dan PR yang kita selesaikan bersama-sama? Salah satunya, ada banyak ya, wilayah. Tapi salah satunya adalah pendidikan sebagai gerakan. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat. Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat. Pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat.
Nah ini salah satu yang paling menantang. Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua, satu fiskal, dua otoritas. Yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Ini yang memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu, pemerintah ya, membuka ruang, mengajak semua terlibat dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling paling menantang. Itu membutuhkan kemauan dari sekolah, kemauan dari pemerintah, kemauan dari pemegang kewenangan untuk membuka diri dan tidak menempatkan sebagai pelaku terpenting. Penting ya, tapi pelaku penting yang mengajak kepada semuanya. Mungkin itu salah satunya. Ya, dan itu juga salah satu tujuan jaringan semua guru menguatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Teman-teman yang belum ke booth-nya SMSG di bawah, itu ada gambaran tentang piramida yang kita gambarkan. Betapa sebelumnya mungkin peran masyarakat. Itu nanti teman-teman boleh Google di sini. Saya nggak bawa filenya, boleh Google gerakan penataan buta huruf. Lalu ada fotonya Bung Karno. Bung Karno itu di papan tulis menulis A I U E O, ya. Tahun 47 atau 48. Lalu banner di atasnya, itu tulisannya menarik sekali. Kalimatnya gini. Kan biasanya kalau pemerintah bikin acara kan dengan semangat ini maka lakukan ini gitu kan kira-kira. Programnya ini enggak. Kalimatnya gini. Bantu kami berantas buta huruf. Kata pertamanya apa? Bantu. Jadi negara itu bilang bantu kami. Hari ini negara saya bilang Anda diam saja. Kami aja mengerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos kalau pemilu, tapi nggak usah terlibat. Yang ini harus diubah. Bantu kami terlibat dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Ruangnya itu buka. Terima kasih Mas Adi. Saya punya catatan teman-teman. Sebetulnya untuk semua menteri yang akan hadir juga nanti di sesi-sesi berikutnya di Belajar Raya, tapi juga untuk mantan-mantan Menteri Agama maupun Mendikbud. Tapi karena yang sedang sama saya sekarang Mas Anies, kami punya catatan Mas Anies. Terima kasih atas banyak sekali legasinya pada saat menjabat sebagai Mendikbud, menginisiasi gerakan sekolah tanpa kekerasan secara masif, mulai dari perubahan paradigma ada kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, sistem. Kita ngobrol tentang pesta pendidikan waktu itu. Kan spiritnya juga itu. Di luar sana begitu banyak aktivis pendidikan dengan segala macam terobosan. Kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat? Jadi pada waktu itu apa yang disebut tadi sebagai terobosan dan lain-lain itu sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi dengan teman-teman pegiat pendidikan yang berada di luar. Yang tanda tangan harus menteri, namanya juga surat keputusan. Tapi sesungguhnya ide gagasan bukan dari internal. Justru ini terjadi karena ada kolaborasi dan boleh teman-teman bantuin juga waktu itu. Terima kasih Mas Adi. Terakhir Mas Adi, harapan pesan yang ingin Mas Adi sampaikan untuk pegiat pendidikan yang ada di sini. Ada juga yang nonton online Mas Adi, bahkan ada yang nonton dari bawah karena ruangannya nggak cukup, ada di ruangan bawah. Halo teman-teman yang di bawah. Nah, apa yang kira-kira akan terus menyalakan api semangat untuk terus bergerak di pendidikan, karena banyak teman-teman di sini juga yang bilangnya kadang kesepian Mas Adi, karena ternyata jadi inovator di bidang pendidikan itu rasanya seringkali sendirian ya teman-teman, rasanya seringkali jalannya itu panjang, maraton yang tak berkesudahan dan seterusnya. Ada pesan-pesan khusus Mas Adi? Ya, kita semua peduli pada pendidikan yang di sini. Dan saya rasa setiap orang tua juga peduli pada pendidikan. Karena itu tempatkan setiap kita sebagai guru. Baik guru. Guru itu artinya pembelajar. Orang yang mau belajar, yang kemudian belajarnya dipakai juga pada yang lain. Nah, kami berharap guru-guru termasuk para pegiat itu menjadi pribadi yang menginspirasi, selalu mencari kebaruan, selalu menghadirkan sesuatu yang memancing pertanyaan, yang memancing rasa ingin tahu. Jadi posisi pendidik, posisi guru
Ini menurut saya yang harus kita dorong lebih jauh lagi. Dan kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Dan itu artinya gurunya harus maju. Dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup. Kan kalau nggak cukup ya nggak bisa tenang juga hidupnya. Ya. Dan itu menghormati guru itu kita harus lakukan, bukan hanya dari aspek pekerjaan, tapi keseharian. Bella mungkin ingat tuh, kita dulu bikin program Dikbud dengan Garuda, ada tempat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu antri. Bahkan kemudian di bengkel-bengkel guru datang tidak perlu antri. Penghormatan kepada guru itu harus kita kembalikan menjadi kebiasaan di masyarakat, yang nanti guru juga secara sebaliknya dia akan punya tanggung jawab. Kami contoh di Jakarta itu kalau guru maka dia bebas PBB di Jakarta, dia nggak bayar pajak bumi dan bangunan. Apa ya? Kenapa? Karena kehadiran dia di situ sudah ikut memberikan kontribusi dia bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Nah, guru inilah menurut saya yang sekarang harus kita kedepankan di Indonesia, bahwa guru adalah hulu dari kemajuan kita. Guru adalah yang memulai dari apa yang kita rasakan hari ini, dan menempatkan ini harus dimulai tentu dari pemerintah, tapi juga dari seluruh unsur masyarakat. Jadi saya melihat apabila ada perhatian serius kepada pemberian penghargaan kepada guru dari negara maupun dari masyarakat, dan menempatkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, rasanya pendidikan akan jadi mainstream lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan semakin banyak guru-guru yang menjadi mulia karena bukan hanya pilihan profesinya, tapi juga karya-karya dan dampaknya di masyarakat kita. Terima kasih Mas Anies. Itu janji ya Mas, nanti kapan-kapan saya tagih. Terima kasih teman-teman. Bentar ya. Bentar tujuan belum? Enggak, ini tadi. Tar lu Pak, tujuan belum nih Pak? Baik banget sih, Masya Allah. Aduh, oke. Mama cantik. Di bawah. Aduh, siap. Itu tadi utang greeting sama Pak Karnilya. Maaf ya Pak. Harusnya greetingnya tadi malam, terus lupa. Nah, jadilah sekarang. Jadi nggak ada monopoli tadi ya. Aman, Pak. Udah. Apa? Jadi gimana untuk hari ini Pak? Acara gerakan pendidikan hari ini Pak. Gini, pendidikan sebagai gerakan, dan itu adalah prinsip yang menurut kami harus terus dipegang, bukan sekedar program. Kalau program dia hanya diselenggarakan oleh pemerintah, lalu masyarakat hanya menjadi partisipan pasif. Tapi ketika pendidikan sebagai gerakan, maka inovasi, terobosan, kebaruan yang ada di masyarakat yang dimunculkan oleh para pegiat-pegiat pendidikan itu ditampung, digarap untuk bisa dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah. Nah, ketika dulu kami bertugas di Kemdikbud, pendekatan ini juga yang digunakan. Pada waktu itu diselenggarakan yang namanya Pesta Pendidikan, yang sekarang menjadi Belajar Raya. Dimulai 2016. Kenapa itu dilakukan? Karena kami melihat begitu banyak terobosan inovasi di luar yang tidak terakomodasi oleh pemerintah. Justru malah pemerintah mengerjakan yang sama terus dari tahun ke tahun. Dengan ada keterbukaan, lalu ada kolaborasi, harapannya pendidikan kita akan mengalami peningkatan kualitas terus-menerus dengan mendapatkan masukan-masukan, ide-ide dari masyarakat, pegiat-pegiat pendidikan yang terlibat. Nah, jadi saya menyambut baik acara ini. Lalu yang kedua, tentang guru. Kunci utama memajukan pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Guru yang bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik,
tapi juga menginspirasi, bahkan menggerakkan. Karena itulah fokus utama adalah menempatkan guru sebagai kunci, dan itu artinya guru juga harus bisa mengajar dengan tenang. Mengajar dengan tenang itu artinya mereka bekerja memiliki kepastian status, bekerja memiliki kepastian tentang kesejahteraan. Sebaliknya, mereka nanti akan memberikan yang terbaik untuk para siswanya, untuk masyarakat. Jadi saya melihat guru ini menjadi kunci, dan harapannya lewat kegiatan belajar raya ini kita menomorsatukan guru sebagai garda terdepan memajukan pendidikan. Bapak, aktif zonasi ini kan menjadi salah satu isu nih sekarang. Nah, ini apakah akan diadakan evaluasi mengenai PPDB atau seperti apa, Pak? Dan sistem seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk pendidikan di Indonesia? Gini, saya tidak mau terlibat langsung di dalam perdebatan soal PPDB, tapi saya ingin ajak kita lihat apa sih akar masalahnya sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini. Akar masalahnya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya? Nah, inilah yang harus diselesaikan. Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1, sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya sama, insya Allah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan. Selama akar masalah itu belum selesai, kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini. Karena isunya adalah isu bangku yang terbatas. Nah, itulah sebabnya jumlahnya jangan seperti piramid tuh. Makin tinggi pendidikannya, makin sedikit jumlah kursinya. Pendidikan dasar dan menengah sudah saatnya dibangun. Nah, karena itu saya lihat ke depan kita harus lakukan terobosan. Kita pernah punya SD Inpres. Barangkali ke depan kita perlu SMP Inpres, SMA, SMK Inpres, percepatan pembangunan supaya jumlah bangku itu sama. Kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat. Nah, problem-problem seperti ini itu simptom apa gejala. Penyakitnya adalah karena bangku yang salah satunya terbatas. Itu ya. Pak Anies, soal lain Pak tadi pagi itu kan acara baik dengan PKS itu sebelumnya kan cabut izinnya ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak? Kalau tanya ke mereka aja. Pak Anies ini melihatnya ini emang ada penghadangan politik atau seperti apa? Saya nggak tahu ya ada penghadangan apa tidak. Ditanyakan aja. Tapi ya, kalau saya nggak usah komentar lah itu. Terkait selain juga terkait Pak PKS juga menyebut bahwa Pak Anies punya chemistry dengan Bu Susi. Ini gimana tanggapannya? Dianggapnya satu rasa dalam fotonya sama-sama ada chemistry-nya, dalam pertemuannya ada chemistry-nya. Katanya cocok untuk Sama-sama sumringah. Ini gimana tanggapannya? Kalau sama-sama sumbernya terus gimana? Kabar baik kan sebenarnya Katanya ada chemistry-nya nih Pak. Dari PKS sudah mengambil. Kita ada chemistry nggak? Kita ngobrol 1 menit. Tapi Bu Susi Iyalah. cawapres. Iya Pak, keluarin dikit dong bursa cawapresnya. Pak Ganjar kan ngeluarin juga nih bursa-bursa cawapres. Iya Pak, katanya udah ngerucut jadi 3 nama Pak Anies. Boleh nggak bocoran sedikit aja Pak Anies? Rapet ini kantongnya. Inisial satu siapa Iya. Pak? Dari Iyalah, kalangan mana Pak? Ini kita lagi ngomong pendidikan sekarang. Apa Iya. ini aja. dari orang yang Iya. Pak, pendidikan. Enggak. Justru nah soal Bu Susi itu saya punya pengalaman nih soal Bu Susi. Bu Susi itu sangat terbuka kan orangnya. Beliau kan nggak lulus SMA, lulus SMA. Terus satu ketika saya dekat sama Bu Susi udah agak panjang, jadi bukan kemarin aja. Tapi saya mau cerita kejadian nih. Ini karena kaitannya sama pendidikan nih. Selesai sidang kabinet, saya jalan ke Bu Susi, terus saya bilang, Bu Susi kan nggak punya ijazah SMA. Bu Susi, ini dong ikut kejar paket C. Wah, buat apa? Saya nggak butuh itu ijazah tuh. Aku bisa begini nggak usah pakai ijazah kok. Kata Bu Susi itu. Terus saya bilang, Bu, ini gini, bukan soal ijazah buat Bu Susi. Kalau buat Bu Susi udah nggak butuh itu semua, ya. Tapi di luar sana ada ratusan ribu, mungkin juta orang yang mereka sebenarnya
bisa dapat kesempatan kerja, tapi kalau mau daftar pekerjaan ditanya punya ijazah apa tidak. Betul kan? Kalau nggak ada ijazah, nggak bisa. Bukan soal kompetensinya, nggak ada ijazahnya. Kita ingin mereka itu ikut program paket C, biar punya ijazah. Nah, kalau Bu Susi mau ikut itu, biar Bu Susi jadi role model, supaya mereka nantinya ada contoh. Dan di situ yang saya suka pada Bu Susi. Dia mau mengerjakan bukan karena untuk dirinya, tapi begitu dia bilang, oke, kalau ini jadi contoh buat yang lain, oke, aku kerjain. Kan repot sebetulnya buat dia. Dia harus belajar, dia harus nyiapin. Tapi beliau itu kemudian mau mengerjakan, begitu tahu bahwa biar saya buat contoh. Ada anak-anak yang tidak sempat lulus SMA supaya kejar paket C. Jadi itu pengalaman saya urusan pendidikan sama Bu Susi, dan akhirnya Bu Susi ambil paket C dan lulus, ya kan? Dan kemudian itu jadi contoh. Nah, saya pernah merasakan 2 kali. Ada orang yang bekerja di sekitar rumah saya yang kemudian dia ikut program paket C, dan ketika ditanya gimana ikut program paket C, ya seperti Bu Susi, Pak, katanya. Jadi it's truly an inspiration. Ya, oke. Secara pemikiran secara pemikiran cocok apa? Secara pemikiran tadi menggambarkan ada kemungkinan. Iya Pak, ya cocok Mas. Komunikasi baik lah, semua juga baik. Ya, oke. Kemarin acara PKS tadi pagi, acara PKS tadi lancar Pak. Lancar. Gak ada apa-apa. Ada di stadion Mas. Sorry.